Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Hai hai hai. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Meskipun kita dalam masa pandemi, kita tetap melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Contohnya seperti pembelajaran jarak jauh menggunakan media YouTube. Meskipun kita pembelajarannya online atau daring, kita tetap memperhatikan protokol kesehatan ya, itu 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Semoga kita bisa terhindar dari, insya Allah kita tetap terhindar dari virus corona, dan semoga virus corona ini akan hilang dari muka bumi ini. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir di kolom komentar video ini supaya saya tahu siapa yang mengikuti pembelajaran hari ini. Dan sebelum mulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita memulai atau membuka pembelajaran kita dengan berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, sebagai info pertama, untuk semester genap kita akan membahas tentang materi bab 4, keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sebelum jauh kita melangkah tentang membahas materi pagi hari ini, saya memperlihatkan dulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kompetensi dasarnya menganalisis prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan atau yang disebut dengan SARA, sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu adik-adik bisa menjelaskan makna persatuan dalam kebangsaan. Dua di atas itu adalah tujuan pembelajaran dari aspek sosial dan aspek spiritual. Lanjut. Materi kita pertama pada pagi hari ini yaitu makna persatuan dalam keberagaman. Perhatikan gambar di samping ini ya. Kita diminta untuk memperhatikan gambar di samping. Ini berbagai kalangan ya. Ada ustadz, ada ulama, ada pastor, ada ini yang dari agama Hindu, ada polisi, ada tentara. Tugas Anda adalah setelah kalian mengamati gambar di atas, jelaskan pesan yang tersirat dalam gambar tersebut. Apa pesan yang Anda bisa ambil dari gambar di atas? Dan apa saja perbedaan yang ada di lingkungan tempat tinggalmu? Ini ditulis di buku, ditulis terus difoto, kirim di WA grup. Jadi walaupun banyak perbedaan dalam masyarakat, tentu saja terdapat hal-hal yang menyangkut kepentingan bersama, sehingga harus bersatu meninggalkan segala perbedaan demi terpenuhinya kebutuhan bersama tersebut. Jadi walaupun banyak perbedaan, tetapi ada saja hal-hal yang harus menyangkut kepentingan bersama, sehingga kita harus meninggalkan segala perbedaan demi terpenuhinya kebutuhan bersama tersebut. Oke, jadi tugasnya ini bukan tugas, tapi saya minta Anda untuk mengamati gambar di atas
jawabannya tulis di buku, foto, terus kirim di WA group. Itu langkah pertama untuk Anda bisa memahami materi pada pagi hari ini. Lanjut. Persatuan berarti perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu, sedangkan kesatuan merupakan hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh. Maka kesatuan erat hubungannya dengan keutuhan. Kesatuan berbangsa Indonesia berarti keadaan yang merupakan satu keutuhan sebagai bangsa Indonesia, sedangkan kesatuan bertanah air merupakan satu keutuhan dalam wilayah yang dihuni secara turun-temurun oleh bangsa Indonesia. Itu adalah makna dari persatuan ya. Lanjut. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia telah tumbuh dan terbentuk dalam nilai budaya masyarakat Indonesia. Jauh sebelum kemerdekaan, persatuan bagi bangsa Indonesia memiliki makna yang sangat mendalam sepanjang sejarah perjuangan bangsa. Karena berkat persatuan dan kesatuan dari segenap elemen bangsalah kita dapat mengusir penjajah, mendirikan negara atas kehendak bangsa sendiri, berjuang mempertahankan kemerdekaan serta mengisi kemerdekaan dengan upaya-upaya pembangunan nasional. Walaupun kondisi masyarakat Indonesia beragam suku, bangsa, agama, ras, budaya, dan adat istiadat, namun tetap merupakan keluarga besar bangsa Indonesia di bawah naungan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Paham ya itu arti dari Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tetap satu. Walaupun kita beda agama, beda suku, beda ras, beda mata pencaharian orang tua kita, beda status sosial kita tetap satu. Persatuan dalam keragaman masyarakat Indonesia memiliki arti yang sangat penting dan harus dipahami oleh setiap warga masyarakat agar dapat mewujudkan kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang, serta mempererat hubungan kekeluargaan antar warga masyarakat sehingga perbedaan yang ada tidak menjadi sumber masalah. Oleh karena itu, diperlukan alat yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia, yaitu Dasar Negara Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta lambang-lambang identitas nasional seperti bendera merah putih, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Jadi walaupun kita beragam, kita berbeda-beda, tapi ada alat pemersatu bangsa Indonesia, yaitu yang tadi saya sudah sebutkan tadi di atas. Dalam mewujudkan persatuan dan keberagaman masyarakat Indonesia, kita perlu mengembangkan sikap tidak memandang rendah suku atau budaya yang lain, tidak menganggap suku dan budayanya paling tinggi dan paling baik, menerima keragaman suku, bangsa, dan budaya sebagai kekayaan bangsa yang tak ternilai harganya, serta lebih mengutamakan negara daripada kepentingan daerah atau suku masing-masing. Jadi intinya di sini adalah kita menghormati dan menghargai sesama. Oke, itu materi kita pagi hari ini, dan menjadi kesimpulan kita dari materi yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu kita mesti bangga memiliki suku dan budaya yang beragam. Keragaman suku dan budaya merupakan kekayaan bangsa yang tak ternilai harganya. Bangsa asing saja banyak yang berebut belajar budaya daerah kita. Jangan sampai kita menjadi asing di negeri sendiri karena mengabaikan budaya sendiri. Bahkan kita pun sempat hampir kehilangan budaya kita karena budaya asli daerah kita diklaim sebagai budaya asli bangsa lain. Sesama bangsa Indonesia, kita harus bahu-membahu memperkokoh semangat persatuan untuk mempertahankan segala apa yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, baik kekayaan alam maupun kekayaan budaya nasional, supaya kedaulatan dan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia tetap terpelihara, tidak tercerai-berai dengan memisahkan diri atau diklaim oleh bangsa lain. Seperti pepatah mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi kita harus tetap bangga mempunyai bangsa yang beragam atau berbeda-beda. Suku dan budaya merupakan kekayaan bangsa yang tak ternilai harganya. Bahkan sebenarnya suku dan budaya merupakan kekayaan bangsa dan tak ternilai harganya. Banyak mengklaim budaya kita ini adalah budaya bangsa mereka, padahal tidak ya. Makanya kita penting untuk mempelajari, mengenal
budaya kita supaya tidak bisa diklaim oleh negara lain. Nah, ini oleh-oleh untuk adik-adik. Ini dikerjakan setelah adik-adik melihat video ini ya, dan ini dikirim pada hari ini juga, difoto dan dikirim via grup. Tugasnya yaitu lakukanlah evaluasi dari tentang apa yang kalian lakukan dalam membina persatuan kesatuan. Tulislah hasil evaluasi kalian dalam tabel di bawah ini. Itu di lingkungan keluarga. Contoh, itu menghormati kedua orang tua. Itu contoh ya. Kita bisa untuk sebagai pembuka untuk Anda bisa memahami tugas-tugas yang lain. Terima kasih atas perhatian Anda. Sekian dari saya, dan mohon maaf atas suara-suara backsound tambahan yang selama saya menjelaskan materi ya. Ada suara motor, itu dimaklumi ya, karena saya video ini di dalam rumah. Walaupun dalam rumah sudah tutup pintu, tetap terdengar suara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.